Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi. Masih tetap di pelajaran komputer tentang pemakaian Microsoft Excel ya, atau MS Excel. Hari ini kita akan tetap belajar membuat tabel sederhana, lalu memanfaatkan fungsi icon, rectangle, match and center ya, dua icon itu tambahan fungsi icon untuk membuat suatu tabel. Yuk kita masuk ke dalam Excel. Klik ikonnya dua kali secara cepat. Nah, kita sudah masuk ke Excel. Kita klik zoom in di pojok kanan bawah, tanda plus ini ya, supaya tampilannya lebih besar. Nah, kursor ada di posisi sel A1 ya. A1, caps lock nyala, kita ketikkan daftar nama murid di kelas 5D. Sudah kita ketik enter ya. Lalu kursor di A3 ya. Caps lock dimatikan. Ketiklah N huruf besar, O huruf kecil, tanda titik, lalu enter. Di sel B3, Bravo 3, caps lock nyala, kita tuliskan nama murid ya, enter. Nama murid biasanya cukup panjang, jadi kita lebarkan kolom B, kolom Bravo ini ya. Kita lebarkan kolom B. Caranya masih ingat anak-anak? Gerakan kursor ke garis batas antara kolom B dan C ya. Garis batas antara kolom B dan C, tunjuk sampai muncul tanda plus besar, klik kiri, tahan, lalu geser. Nah, kira-kira seperti ini. Lepas. Nah, sekarang kolom B sudah cukup lebar. Sekarang kursor di sel C3. C3, Charlie 3. Kita ketikkan jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Enter. Nah, lihat anak-anak. Tulisan jenis kelamin ini melewati lebar kolom C ya. Kita bisa melebarkan kolom C, kita bisa juga tidak usah melebarkan kolom C, tapi kita buat dua kata ini, jenis kelamin ini muat di dalam satu sel ya. Nah, kita mau pakai yang supaya muat dalam satu sel, dua kata muat dalam satu sel ya. Karena dua kata ini terlalu lebar, melewati lebar kolom. Caranya klik di sini C3 ini, lalu klik ini icon wrap text. Wrap ini artinya membungkus, teks ini artinya huruf atau kata ya. Wrap text membungkus kata ya. Apa yang terjadi kalau kita klik? Coba. Nah, tulisan dua kata ini menjadi berada di atas dan di bawah, tapi tetap dalam satu sel ya. Jadi wrap text itu gunanya untuk menyusun beberapa kata supaya muat di dalam satu sel.
seperti ini ya. Lalu kita ketik lagi D3 berat badan. Berat badan, enter. Nah, kita kembali, kita lihat ya, ini seperti tadi kata jenis kelamin, kata berat badan ini juga melewati lebar kolom. Kita tidak mau melebarkan kolom D, kita mau pakai fungsi icon wrap tag ya, wrap tag supaya dua kata ini muat dalam satu sel. Kita klik wrap tagnya. Nah, seperti ini. Berat badan menjadi posisinya menjadi atas dan bawah. Berat badan. Lalu di E3 kita ketik lagi tinggi badan. Enter. Ya, kita kembali ke sini. Nah, sama seperti C3, D3, E3 ini kita klik wrap tag ya, supaya dua kata itu muat di dalam satu sel. Nah, seperti ini sekarang ya. Tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, nama murid, dan nomor. Nomor ini, kolom nomor ini, nomor urut terlalu lebar, kita kecilkan. Masih ingat caranya anak-anak? Tunjuk garis batas antara kolom A dan kolom B sampai muncul tanda plus besar, klik kiri, tahan, jangan dilepas, geser ke kiri, perkecil lebar kolom A segini ya, kira-kira 4 ya, 4.11. Nah, lalu kita mau merapikan. Ini adalah kepala tabel ya, kepala tabel kita mau merapikan. Kita blok dari A3, B3, C3, D3, E3 di blok. Kita bold, kita klik icon center ya, icon center supaya masing-masing kata berada di tengah masing-masing kolom ya. Klik icon center. Sudah. Lalu lihat di sini, nomor dan nama murid ini ada di bawah ya. Kita bisa membuat menjadi di tengah antara atas bawah ya, di tengah antara atas bawah di sini. Caranya dengan mengklik ini middle align ya, icon yang ini middle align ya, di atas center middle align. Lihat tulisannya middle align ya. Coba klik. Nah, seperti ini. Nomor dan nama murid naik sedikit ke atas, ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Lalu masih ada yang kurang, kita belum kasih border. Klik segitiga border, lalu pilih all borders ya, all borders. Nah, lihat anak-anak, sekarang sudah, ini kepala tabelnya sudah terbentuk rapi, ada bordernya, sudah ditengahkan, sudah di wrap tag ya. Nah, sekarang kita mau membuat nomor urut. Nomor urut ya. Nomor urut. Biasakan melangkah satu baris ya, satu baris. Jangan ketik di sini A4 tapi di A5 ya, supaya langkah satu baris dari kepala tabel ya. A5 ketik angka 1, enter. A6 ketik angka 2, enter. Lalu masih ingat cara membuat nomor urut? Bloklah dua angka pertama di blok, angka 1 dan 2 di blok. Tunjuk pojok kanan bawah ini yang di blok ini supaya muncul tanda handle ya, tanda plus kecil.
sudah muncul, klik kiri, tahan, geser, tarik ke bawah ya. Bapak mau bikin nomor urut sampai 25. Nah, sudah sampai 25. Lalu kita masih tetap terblok, kita klik icon center ya, icon center supaya angka-angkanya berada di tengah kolom ya. Nah, sekarang angka-angkanya, angka nomor urut ini sudah berada di tengah kolom. Nah, lalu kita bikin nama, misalnya caps lock dimatikan, kita bikin nama Batman, enter, Superman, enter, Spiderman, enter, apa lagi, Doraemon, enter, apa lagi, Upin, enter, Ipin, enter. Nah, seperti ini. Lalu kita jenis kelamin, kita ketik laki-laki, lelaki, enter. Superman juga lelaki, enter. Spiderman juga lelaki, enter ya. Dan seterusnya. Lalu berat badan bisa dalam kilo, misalnya Batman 90 kilo, Superman 85, Spiderman 80 ya, seperti ini. Lalu tinggi badan biasanya dalam senti ya. Batman 175 cm, Superman 180, Spiderman 170. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita sudah selesai mengetik, kita blok ya, dari angka urut 1 itu sampai 25 di blok. Lalu kita klik icon border, klik all border ya, all border. Nah, sekarang sudah seperti ini. Nah, judulnya klik lagi di sini, harus di tempat tulisannya berada ya, di A1, jangan di B1. Kalau di B1 tidak ada tulisannya. Coba lihat di sini, tidak ada. C1 tidak ada juga tulisannya. Tulisan daftar nama murid ini ada di A1 ya, daftar nama murid. Kita klik bold supaya tebal. Lalu kita ingin membuat judul ini, daftar nama murid di kelas 5D, berada di tengah-tengah tabel. Jadi berada di tengah-tengah ini ya, berada di tengah-tengah. Ini kan belum di tengah-tengah, ini masih di pinggir kiri ya. Caranya di blok dari kiri ke kanan ya. Sudah, ini sudah selebar tabel, kolom A, B, C, D, E ya. Tabelnya kan sampai kolom E, A, B, C, D, E. Lalu sudah di blok, kliklah ini Merge and Center ya, Merge and Center. Merge ini menggabung, center ini tengah, jadi menggabung supaya di tengah ya, Merge and Center. Kita klik. Nah, lihat, judul tabel berada di tengah-tengah tabel ya. Dengan kata lain, judul tabel berada di tengah-tengah kolom A sampai kolom E ya.
berada di tengah-tengah 1, 2, 3, 4, 5 kolom, ya. Jadi merge and center itu gunanya, fungsinya untuk menengahkan suatu kalimat di tengah dari beberapa kolom, ya. Kalau ini nama murid ini di tengah kolom, di tengah satu kolom, kita harus pakai center, ya, icon center. Kalau cuma mau menengahkan di satu kolom, pakai icon center, ya, pakai icon center seperti ini. Jadi jelas anak-anak, pemakaian icon wrap tag seperti ini, icon wrap tag. Tadi kan kita bikin icon wrap tag, ya. Sekarang seandainya lihat, kalau ini dibikin oleh icon wrap tag, maka icon wrap tagnya akan ada tanda berwarna kuning, ya. Nah, kalau kita klik sekali lagi warna kuning wrap tag ini, ikonnya kita klik, nah dia kembali ke tulisan semula, jenis kelamin. Nih, lihat, jenis kelamin, ya. Tidak di wrap tag. Nah, kita klik lagi sekali lagi wrap tag. Nah, kembali lagi menjadi wrap tag, ya. Seperti ini. Sudah jelas anak-anak? Fungsi icon wrap tag, fungsi icon merge and center seperti ini. Fungsi icon middle align adalah untuk membuat di tengah-tengah tinggi baris, ya, di tengah-tengah. Kalau center, membuat di tengah-tengah lebar kolom, ya, di tengah-tengah lebar kolom, middle align. Coba kita tes, ya. Kalau nama murid ini Bapak klik yang ini, top align, ya, top align, top itu di atas, puncak, top align. Nah, nama muridnya akan naik ke atas, ya. Kalau Bapak klik yang ini, bottom align, apa yang terjadi? Nama muridnya turun paling bawah. Nah, kita kembali klik lagi middle align, nama muridnya ada di tengah, seperti itu. Jadi jelas, ya anak-anak. Bapak ulangi, wrap tag untuk membuat beberapa kata muat di dalam satu sel, ya, wrap tag. Merge and center berguna untuk membuat satu baris kalimat berada di tengah beberapa kolom, ya. Jelas, ya anak-anak? Bapak kira cukup sampai sekian. Kita bertemu lagi nanti di pelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.